Mungkin kalian akan kaget dengan apa yang bakalan aku kasih tahu sekarang. Hai guys, happy welcome and welcome back to my channel. Hari ini aku bakalan bahas topik yang teman-teman udah sering banget tanyain di DM, yaitu tentang apakah hamster bisa menularkan penyakit leptospirosis. Nah, aku bakalan sharing info-info dan juga fakta-fakta yang aku pelajari sebagai tenaga medis, tapi perlu aku tekankan lagi, aku tuh bukan dokter hewan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada yang dokter hewan atau mungkin belajar animal science dan jadi lebih mengerti tentang infeksi leptospirosis pada hewan, jangan malu-malu langsung komen di bawah supaya kita bisa belajar bareng-bareng ya. Dan teman-teman please nonton dari awal sampai akhir supaya nggak ada misinformasi dan juga supaya nggak ada yang miskomunikasi. Leptospirosis itu adalah penyakit infeksi darah yang disebabkan oleh bakteri dari spesies Leptospira. Bakteri ini emang paling sering ditemukan di tikus liar. Bakteri ini juga bakteri zoonotik yang artinya bisa ditularkan dari hewan ke manusia, tapi tidak bisa ditularkan dari satu manusia ke manusia yang lain. Ciri-cirinya apa kalau orang kena leptospirosis? Mereka itu symptoms-nya mirip sama flu, jadi demam, ada batuk, pilek, mual, dan lain-lain. Ada juga beberapa orang yang nggak menunjukkan gejala sama sekali. Kalau sampai komplikasi, penyakit ini bisa menyebabkan kegagalan organ dan juga pendarahan. Infeksi leptospirosis dari tikus ke hewan lain ataupun ke manusia itu caranya sama, ada beberapa rute, yaitu salah satunya melalui selaput lendir seperti mata, hidung, mulut, ataupun luka yang ada pada kulit. Penularan dapat juga terjadi setelah konsumsi makanan atau menghirup udara yang terkontaminasi dengan urin dari tikus yang sudah terinfeksi dengan bakteri Leptospira ini. Beberapa kasus terjadi juga dari gigitan langsung tikus liar yang sudah terinfeksi. Nah, jadi perlu diingat sebelum hewan peliharaan kalian bisa menularkan penyakit leptospirosis ini ke manusia, mereka harus terlebih dahulu terinfeksi oleh tikus liar dari berbagai cara yang tadi udah aku sebutkan. Contohnya lagi ya, misalnya kalian ini punya hewan peliharaan anjing, dan kalian sering ajak anjing kalian keluar, tapi secara nggak disengaja mereka ada menginjak urin dari tikus yang sudah terinfeksi, dan mungkin bakteri ini masuk ke tubuh mereka melalui luka yang ada di kaki mereka. Contoh lain bisa juga dari teman-teman yang mungkin punya kucing yang sering main keluar dan tiba-tiba mereka bawa pulang tikus yang udah meninggal. Kita ini juga nggak bisa bilang ada bakteri apa aja di tikus itu, tapi aku juga nggak bilang kalau selalu kalau tikus mati itu punya bakteri leptospirosis, enggak, tapi ada kemungkinannya iya. Nah, selain dari contoh-contoh yang udah aku sebutkan tadi, contoh lainnya bisa juga dari investasi tikus di dalam rumah. Maka ini juga penting banget untuk teman-teman yang punya hewan peliharaan lain. Jangan sampai ada tikus di dalam rumah yang bisa menggigit hewan peliharaan kalian. Nah, walaupun penyakit leptospirosis ini mungkin ditularkan dari hewan peliharaan, tapi memang kemungkinannya sangat kecil. Mungkin kalian akan kaget dengan apa yang bakalan aku kasih tahu sekarang. Di tahun 2019, lebih dari 800 kasus leptospirosis itu disebabkan oleh bencana banjir. Oke, sekarang gimana nih jadi pencegahannya supaya kita nggak kena yang namanya leptospirosis? Untuk teman-teman yang punya hewan peliharaan lain, setahu aku di anjing udah ada vaksin untuk leptospirosis. Tapi sayangnya untuk kucing, kelinci, dan juga hewan peliharaan lainnya itu belum ada. Yang kedua, caranya make sure beneran your house itu bersih dan tidak ada yang namanya investasi tikus. Cek lagi apakah ada urin ataupun kotoran-kotoran tikus di sisi-sisi rumah. Jangan sampai hewan peliharaan kalian itu bisa terkontaminasi dari situ. Sewaktu sedang musim hujan dan lagi parah-parahnya banjir, akan lebih baiknya kalau kalian itu tidak barefoot atau nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu keluar rumah, karena kita nggak tahu ada bakteri apa aja yang ada di dalam air genangan itu. Untuk teman-teman yang mungkin punya luka, jangan lupa lukanya ditutupi supaya nggak ada bakteri yang bisa masuk melalui luka itu. Dan yang paling terakhir, pastinya hygiene, pokoknya cuci tangan, dan cuci tangan. Sebelum dan sesudah memegang hewan peliharaan kalian itu, emang kita sebaiknya mencuci tangan untuk menghindari bakteri-bakteri yang tidak diinginkan. Dan satu lagi pesan aku, hati-hati juga kalau kalian membeli hewan peliharaan, pastikan tempatnya itu bersih untuk menghindari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan ya. Jadi untuk summarize, aku punya pertanyaan yang paling pertama nih, apakah hamster bisa menularkan leptospirosis? Jawabannya, iya betul, semua hewan peliharaan itu bisa menularkan penyakit leptospirosis ke manusia. Tapi seperti yang aku bilang tadi,
hewan peliharaan kalian pastinya harus terinfeksi dulu oleh tikus liar. Jadi kemungkinannya itu biasanya sangat-sangat kecil, bahkan lebih sering terjadi saat sedang bandang banjir ya. Jadi salah kalau misalnya banyak yang bilang punya hamster itu udah pasti mereka dapat menyebarkan leptospirosis. Itu salah. Nah, jadi buat teman-teman yang baru aja mau pelihara hamster, semoga video ini bisa membantu. Jadi udah lebih lega gitu ya, rasanya nggak terlalu ketakutan akan penyakit apa nih yang ada lagi. Oke guys, jadi video hari ini bakal sampai situ aja. Aku nggak terlalu jelasin terlalu detail, jadi kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Aku usahain buat jawab pertanyaan kalian. Nah, misalnya kalian mau nonton tentang penyakit lainnya, aku pernah bikin di IGTV tentang hantavirus. Kalian bisa langsung ke Herbie and Friends. Dan jangan lupa follow. Dan guys, jangan lupa subscribe and like this video. Share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang butuh. And thank you semuanya yang udah nonton sampai habis. And I'll see you guys in my next video. Bye-bye!